insya Allah kita akan membahas tanda kesukaan Allah pada seseorang. Jadi indikator bahwa Allah menyukai seseorang. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pengaruh positif dari kesukaan Allah kepada seseorang dan kriteria orang-orang yang disukai oleh Allah. Oleh karena itu kita perlu menyesuaikan diri dan membangun kepribadian kita masing-masing agar kita bisa memiliki kriteria tersebut dan karenanya nantinya disukai oleh Allah. Kriteria tersebut yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang lemah lembut, yang pemaaf, yang menepati janji, yang suka bersedekah, yang adil, yang menjaga kebersihan, yang sabar dan bertawakal. Sekarang mari kita pelajari tentang tanda-tanda atau indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang telah disukai oleh Allah. Indikasi itu pada umumnya merupakan sifat yang melekat kepada seseorang atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan orang tersebut. Saya ulang, indikator itu adanya di sifat yang melekat pada seseorang atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perilaku orang itu. Pemilikan atau jabatan itu tidak mengindikasikan bahwa seseorang itu disukai atau tidak disukai Allah. Jadi bukan sesuatu yang menempel, bukan sesuatu yang menempel pada kita itu sebagai indikator bahwa kita disukai oleh Allah. Ini karena ada salah faham yang beberapa waktu yang lalu ada seorang penyanyi yang diwawancara di TV mengatakan bahwa bisnis saya ini diridhoi Tuhan adalah karena bisnis saya ini lancar. Karena bisnisnya lancar, terus dia merasa itu diridhoi oleh Allah. Bukan itu, ya. Bukan bisnisnya, bukan pemilikannya, bukan jabatannya yang menjadi indikasi. Karena apa? Orang yang disukai maupun yang tidak disukai oleh Allah itu dua-duanya diberi rezeki, dan ada yang diberi rezeki longgar dan ada yang disempitkan rezekinya. Dua-duanya ada, ya. Yang menjadi indikasi justru pada sikap atau perilaku seseorang ketika menerima rezeki atau jabatan. Bukan rezekinya itu sendiri, tapi sikap dia bagaimana merespon rezeki yang dia terima. Dalam hal ini banyak orang yang salah persepsi bahwa banyaknya rezeki, tingginya jabatan itu menunjukkan kesukaan Allah padanya. Ada ayat yang membantah itu di surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ, dan seterusnya. Adapun manusia, ada yang menganggapan bahwa ketika kami memberi ujian kepadanya, ketika Tuhan memberi ujian kepadanya, lalu dia dibuat mulia dan Tuhan memberi dia kenikmatan. Jadi kemuliaan itu mungkin simbolnya adalah jabatan, kenikmatan itu bisa kenyamanan dalam fasilitas hidup yang biasanya dalam bentuk harta. Lalu dia mengatakan, Rabbi akraman, aku ini dimuliakan atau dibuat mulia oleh Tuhanku. Jadi dia menganggap indikatornya itu di harta dan jabatan.
Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaih, ketika Tuhan itu menguji dia, rezekinya dibuat pas-pasan, lalu dia menganggap dirinya hina. Rabbi ahanan, Tuhan telah membuat aku hina. Nah, ini seringkali orang yang bicara secara secara awam dalam pergaulan. Ya, saya ini kan orang rakyat jelata, orang kecil yang miskin. Nah, itu berarti dia merasa harga dirinya itu di bawah ketika dia miskin. Tidak, bukan itu, ya. Tapi pada perilakunya. Allah bahkan memperingatkan agar kita tidak membanggakan pemberian Allah. Jadi kalau orang itu merasa kaya dan dia merasa disukai Allah, terus dia membanggakan. Baik pemberian Allah itu berupa materi atau non-materi. Kenapa tidak boleh membanggakan? Karena membanggakan apa yang dimiliki itu termasuk kesombongan. Pemberian Allah yang berupa materi bisa saja dalam bentuk harta kekayaan, jabatan, atau dukungan politik. Karena dukungan politik itu biasanya ada hal-hal yang berkaitan dengannya, misalnya duit datang dengan sendirinya dan sebagainya. Nah, pemberian yang bukan materi itu bisa berupa kecerdasan. Nah, hati-hati, kita yang diberi kecerdasan oleh Allah itu bukan indikasi kesukaan Allah kepada kita, karena itu ujian. Banyaknya ilmu yang dikuasai itu juga bukan indikasi bahwa Allah menyukainya. Atau bahkan ketakwaan. Jadi orang yang merasa diri sudah bertakwa itu justru dia bukan orang yang baik. Orang yang baik itu tidak mengaku diri sudah bertakwa. Allah memberi peringatan, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtanin fakhur. Agar kalian tidak merasa duka cita terhadap apa yang luput, yang miss tidak memperolehnya, dan tidak merasa bangga dengan apa yang Allah berikan. Nah, di sini dikatakan apa yang Allah berikan tidak diurai, berarti apapun termasuk ilmu pengetahuan, termasuk kecerdasan. Kalau orang mengaku aku ini paling cerdas atau aku ini kan yang paling pintar, nah, itu indikasi kesombongan. Dan itu bukan indikasi. Oleh karena itu kecerdasan dan banyaknya ilmu itu bukan indikasi kasih sayang Allah, karena bisa saja orang banyak ilmunya atau cerdas sekali tapi justru bisa menjadi makin jauh dari Allah. Nah, saya tadi mengatakan itu indikasi kesombongan. Allah menutup ayat itu dengan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Justru tidak disukai oleh Allah. Baik, ada beberapa indikator atau indikasi bahwa seseorang itu disukai oleh Allah. Saya hanya mau menyebutkan beberapa saja mengingat terbatasnya waktu. Tapi insya Allah beberapa yang saya sebut berikut ini sudah bermanfaat. Ya, salah satu indikasinya yang paling penting daripada yang lain adalah bahwa seseorang itu beriman dan tunduk kepada Allah. Jadi bahwa seseorang itu hatinya, pikirannya merasa cocok dengan keimanan, itu adalah tanda disukai oleh Allah. Karena apa? Allah itu memberi hidayah kepada orang-orang yang disukai. Kalau Allah tidak menyukai, Allah tidak akan memberi hidayah. Tapi tentu Allah suka atau tidak suka itu bukan asal, ya, bukan suka-suka yang sifatnya arbitrary, ya, yang tidak ada pedoman. Allah menyukai orang dengan kriteria tertentu seperti tempoh hari yang kita bahas, dan Allah tidak menyukai orang
dengan kriteria tertentu. Nah, Allah memberi hidayah supaya seseorang itu beriman kepada orang yang Allah sukai. Nah, Allah sukai itu jika orang itu memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Ini hadisnya agak panjang, tapi saya bacakan yang relevan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah itu membagi akhlak di antara kalian. Jadi akhlak kita itu ada orang yang penyabar, ada yang pemarah, ada yang suka berterima kasih, ada yang sombong. Itu sudah dibagi-bagi oleh Allah. Tapi lagi ya, kita jangan sampai salah paham bahwa Allah membagi-bagi itu tidak arbitrary. Ada usaha kita, ada pilihan kita. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah membagi rizki kepada kalian. Jadi kalau kita bicara mengenai rizki itu kan kelihatan barangnya nyata. Apakah berupa makanan, apakah berupa benda, atau berupa uang, itu rezeki kelihatan. Kita di antara kita ada yang longgar rezekinya, ada yang sempit. Nah, akhlak itu juga begitu dibagi-bagi oleh Allah. Wa innallaha ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Allah memberi rezeki, memberi harta kepada orang yang dia sukai dan kepada orang yang tidak dia sukai. Jadi kalau harta, orang yang disukai oleh Allah ya diberi, orang yang tidak disukai oleh Allah juga diberi. Tapi iman tidak begitu. Wala yu'til imana illa may yuhib. Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang Allah sukai. Allah sukai ini suka-suka kita bisa menggunakan istilah yang bisa silih berganti dengan kata cinta. Ya, suka, cuma kadang-kadang kita membedakan suka dan cinta dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab itu suka-suka kita bisa mengartikan yuhibbu itu menyukai atau mencintai. Jadi kalau iman itu Allah memilih kepada orang yang dia sukai saja. Tapi kalau harta, dua-duanya diberi. Yang disukai maupun tidak disukai. Maka alhamdulillah kalau sekarang ini kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada utusannya dan sebagainya. Indikasi yang lain, termasuk indikasi kesukaan Allah kepada hambanya adalah kelemah lembutan komunikasi di antara anggota keluarga. Jadi kalau kita ini cenderung berbicara, memilih cara yang lemah lembut, itu indikasi Allah menyukai. Kalau keluarga suka uring-uringan, suka berantem di antara mereka, itu berarti Allah tidak menyukai. Tentu, sebagaimana tadi saya katakan, ada kriteria yang disukai oleh Allah. Kalau keluarga itu masing-masing egois, mementingkan diri sendiri, nah Allah tidak suka kepada orang yang egois, karena orang yang egois itu biasanya sulit tunduk kepada Allah. Orang yang tidak egois itu lebih mudah tunduk kepada Allah. Nah, orang-orang yang egois, kalau masing-masing anggota keluarga egois itu, maka akan sering terjadi konflik. Nah, kalau orang itu mau saling tenggang rasa, saling menyayangi, maka mereka akan berbicara dengan cara yang lemah lembut. Ya, Rasulullah mengatakan, Innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihimur rifq. Ketika Allah menyukai ahlul bait, keluarga, maka Allah memasukkan kelemah lembutan kepada mereka.
Indikasi yang ketiga bahwa Allah menyukai hambanya, yang seringkali indikasi ini disalahpahami oleh yang bersangkutan adalah adanya ujian atau cobaan yang disodorkan atau ditimpakan oleh Allah kepadanya. Saya mengatakan seringkali disalahpahami karena kadang-kadang orang ketika sakit merasa dimurkai oleh Allah. Tidak, sakit itu ujian yang diberikan oleh Allah, bukan tanda dibenci oleh Allah. Kalau kita menganggap bahwa orang yang sakit itu sedang dibenci oleh Allah, Nabi Ayub itu kan sakitnya sampai dijauhi oleh orang-orang. Nanti kita bisa menganggap bahwa Nabi Ayub itu tidak disukai oleh Allah. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, justru itu indikasi Allah menyukai kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Ini di hadis yang saya kutip di situ, berikut itu ya, bahwa besarnya balasan atau pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Makin besar ujian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, maka pahala, potensi pahala yang akan diberikan itu lebih besar. Potensi ya, karena kalau orang itu sikapnya salah, justru bukan pahala yang datang, tapi azab. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika menyukai suatu masyarakat, maka Allah memberi ujian kepada mereka, menguji kepada mereka, atau memberi cobaan kepada mereka. Indikasi kesukaan Allah itu dilihat dari responnya. Respon orang yang mendapatkan ujian tadi bagaimana? Faman radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Orang yang ridho dicoba atau diuji oleh Allah, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Tapi orang yang tidak ridho, berkeluh kesah, justru tidak mendapatkan ridho dari Allah. Ya, ujian itu menunjukkan perhatian Allah. Jadi logikanya ya, kenapa kok ujian itu adalah indikasi Allah mencintai? Logikanya begini. Ujian itu menunjukkan bahwa Allah itu menaruh perhatian kepada orang itu. Dan Allah ingin mengangkat derajatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ini ibaratnya kalau kita dalam sekolah, kegiatan sekolah, kan kita tidak akan, atau murid itu tidak akan dinaikkan kelas kalau belum teruji. Diuji dulu. Kita pun memberi nama ujian atau dites. Nanti kalau lulus mengerjakan ujian itu, dinaikkan kelasnya. Nah, Allah juga begitu. Ya. Jika hamba yang diberi ujian tadi lulus, maka Allah mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, jika dia tidak lulus menghadapi ujian itu, maka derajatnya justru akan turun. Jadi pilihannya adalah naik atau turun. Oleh karena itu ketika kita menghadapi ujian yang seringkali disebut cobaan, kita lebih memfokuskan perhatian kita kepada yang menguji, yaitu Allah. Jadi supaya kita lolos atau lulus, perhatian kita jangan di ujiannya itu, tapi kita melihat siapa yang menguji. Kita bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa yang dikehendaki Allah yang memberi ujian itu ketika memberi cobaan kita. Terus kita sesuaikan perilaku kita dengan keinginan Allah ketika menimpakan cobaan kepada kita.
Misalnya yang paling gampang, ketika kita diberi sesuatu yang memberati kehidupan kita, kita diuji sabar nggak kita. Terus ketika kita diberi kenikmatan, apakah kita bersyukur? Di antara sabar dan syukur. Kalau saya memilih apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah itu penyakit atau kesehatan, kita lakukan dua-duanya, sabar dan syukur. Yang gampang diilustrasikan itu kalau kita diberi kekayaan, ya, karena kekayaan itu kan bisa dihitung. Jadi ketika kita diberi kekayaan banyak, itu kita diuji apakah kita bersabar dan bersyukur. Saya memilih ya bersabar dan bersyukur. Bersyukurnya alhamdulillah kita diberi kemudahan dalam memperoleh rezeki. Sabarnya apa? Ketika kita banyak rezeki, itu biasanya dibarengi dengan kesibukan. Ya, orang misalnya mendapatkan penghasilan banyak itu kan biasanya karena memang makin sibuk gitu. Dan seringkali justru ketika hartanya tambah banyak menjadi makin sibuk. Apakah sibuk ngurusi bisnisnya atau sibuk ngurusi uangnya? Ini harus didepositokan kemana? Deposito berupa rupiah atau berupa dolar. Itu harus saya cadangkan berapa untuk membayar utang dan sebagainya. Itu menjadi sibuk sekali. Nah, kesibukan itu ujian lagi. Apakah kita sabar atau tidak? Sabar, kemarin kita singgung, sabar itu tangguh, tekun melaksanakan tugas dari Allah, tidak tergoda untuk menyimpang, dan tidak berhenti ketika kita mendapatkan kesulitan. Nah, kita makin kaya, makin sibuk, kita masih tekun beribadah enggak? Masih tekun sholat enggak? Masih tekun membaca Quran enggak? Jadi kita mesti sabar plus mesti bersyukur plus sabar. Nah, ketika kita diberi penyakit, kita sedang sakit, juga begitu. Kita mesti sabar karena dengan penyakit itu kita menghadapi banyak kesulitan. Kesulitan itu ada kalanya sulit berjalan, ada kalanya makan susah, ada kalanya selera makan menjadi kurang karena temperatur tinggi dan sebagainya. Itu kita sabar. Tapi sekaligus kita bersyukur bahwa kalau Allah itu menguji kita, berarti Allah peduli pada kita. Dan kalau Allah sedang menguji, Allah itu mengamati kita. Seperti kita kalau sebagai guru, kepada murid yang kita uji, kita amati. Bagaimana cara dia menjawab, dia curang atau tidak, dan sebagainya. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa Allah menguji kita tidak selalu dengan ujian yang menyebabkan penderitaan, tapi sering juga Allah memberi ujian berupa kenikmatan. Ujian bisa berupa sehat atau sakit, kaya atau miskin, waktu longgar atau sibuk, dan sebagainya. Secara garis besar, respon yang baik, respon kita terhadap ujian tadi yang bisa mengangkat derajat kita setelah ujian itu. Dengan demikian, ujian dari Allah itu sangat penting untuk meningkatkan derajat kita. Karena kita menggunakan ujian, Allah itu menggunakan ujian yang diberikan kepada kita itu untuk memilih dan memetik siapa di antara kita yang layak menerima ridho Allah. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Sungguh kami akan menguji kalian sampai kami bisa mengetahui siapa di antara kalian itu yang mau berusaha keras, mau berjihad, dan siapa di antara kalian yang bersabar. Dan kami menguji untuk mengetahui hal ikhwal kalian. Jadi kalau ada ujian, justru alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk naik derajat. Indikasi yang lain, ya, termasuk
tanda bahwa Allah menyukai seseorang adalah Allah mempercepat hukuman di dunia. Jadi kita itu kalau berbuat kesalahan pasti ada akibat dari kesalahan itu. Akibat itu biasanya kalau kita melakukan kesalahan akibat buruk, atau kalau bisnis itu bisa mengalami kemunduran. Jadi hati-hati, kita jangan melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu kalau berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah, itu kita biasanya menyebut dosa. Kita biasanya menyebut dosa. Jadi setiap kesalahan itu berakibat buruk. Nah, akibat buruk itu kadang-kadang waktu antara kita berbuat salah dan akibatnya itu ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi, time of response. Time of response antara kejadian dan akibatnya itu ada yang pendek, ada yang panjang atau lama. Biasanya kalau merupakan hal-hal yang sifatnya material, kebendaan, itu akibatnya pendek atau time of response-nya pendek. Seperti misalnya orang yang berjalan atau berlari-lari tidak hati-hati, pada lantainya licin, dia terpleset, jatuh, bisa sakit atau mati. Nah, itu jadi ketidakhati-hatian menyebabkan dia terpleset dan akibatnya dia sakit atau mati. Waktunya pendek sekali. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya kejiwaan atau sosial, itu time of response-nya panjang. Kalau seseorang itu bohong, maka akibatnya dia tidak dipercayai oleh orang lain. Kalau dia berdagang, maka dia tidak dipercayai oleh pembeli, atau tidak dipercayai oleh investor, atau tidak dipercayai oleh partner bisnis. Nah, orang yang tidak dipercayai oleh customer, oleh investor dan sebagainya, maka dia akan mengalami kesulitan dalam bisnis. Nah, apakah seseorang yang berbohong dalam berbisnis itu segera mendapatkan akibatnya? Belum tentu. Kadang-kadang dia itu promosi dengan berlebihan. Promosi berlebihan itu mengakibatkan kebohongan. Dengan promosi yang berlebihan, orang lalu tertarik untuk membeli dengan harapan hasilnya seperti yang dipromosikan tadi. Tapi kalau promosi berlebihan, akibatnya orang ini kecewa karena dia sudah punya ekspektasi yang tinggi. Setelah dipakai, walah, cepat rusak begini. Nah, kekecewaan demi kekecewaan ini menyebabkan pedagang ini lain kali tidak akan laku dagangannya. Nah, antara dia bohong sampai dengan dia tidak laku, karena tidak laku itu menyebabkan kemiskinan, itu cepat atau tidak, itu relatif. Biasanya lebih lama dibanding yang sifatnya materi tadi, sifatnya materi yang fisik lah, yang berkaitan dengan fisika gitu. Yang kejiwaan itu biasanya lama. Kenapa lama? Allah memberi kesempatan untuk orang ini bertobat. Kalau orang ini cepat-cepat mengoreksi kebohongannya, maka impact-nya tidak terkena, atau paling tidak menjadi lebih kecil impact buruknya. Nah, jadi kalau misalnya orang bohong kemudian impact-nya cepat, itu tanda dia disukai oleh Allah. Tapi kalau impact-nya lama, hati-hati. Misalnya, ada penguasa. Kalau penguasa tidak adil, pasti menghasilkan keresahan di dalam masyarakat. Keresahan itu kalau menumpuk, suatu saat akan menimbulkan pemberontakan. Kalau kemudian penguasa yang tidak adil ini segera ada gerakan-gerakan yang memprotes ketidakadilannya, itu indikasi Allah menyukainya. Tapi orang yang penguasa ini sadar nggak? Kalau dia sadar, dia lalu berhenti ketidakadilannya, menghentikan ketidakadilannya. Nah, terus nanti impact buruknya tidak jadi.
Jadi kalau kita disayangi oleh Allah, disukai oleh Allah, maka begitu kita berbuat salah, segera kita mendapatkan impact buruknya. Nah, kalau kita beriman, kita langsung introspeksi, oh terima kasih Allah, Engkau memberi aku peringatan. Tapi kalau penguasa yang tidak adil ini tidak segera mengoreksi, Allah akan membiarkan, ya, biarin aja dia terusin ketidakadilan itu. Nah, itu dalam istilah agama namanya istidraj. Istidraj itu kalau orang Jawa bilang dilulu, ya, dibiarkan dia mengulang lagi kesalahannya tanpa impact negatif. Nah, itu bertanda Allah tidak menyukai. Karena apa? Dosanya makin banyak. Kalau dosanya makin banyak, maka nanti dia menjadi layak masuk neraka. Tapi kalau kita begitu mendapatkan teguran dari Allah, impact negatifnya, waduh ya aku salah. Terus kita cepat-cepat koreksi. Koreksi itu kita mengoreksinya dengan cara bertaubat. Allah akan menerima taubatnya dan impact negatifnya tidak jadi dilaksanakan. Terus dengan demikian kita selamat dari neraka. Nah, kalau orang yang tidak adil ini terus bandel, dibiarkannya terus oleh Allah. Kalau sudah berakumulasi, maka bencana itu datangnya bisa mendadak. Ini ketidakadilan ini bukan hanya untuk pemerintah, ya, juga di dalam rumah tangga. Kalau ada suami yang memperlakukan keluarganya secara tidak adil, kalau ada gejolak, maka itu indikasi Allah menyukainya. Kalau kita disukai oleh Allah, kita mesti merespon dengan positif. Oh, terima kasih Allah, Engkau telah menegur aku, anakku protes, atau istriku protes. Kalau protes diulang-ulang, tergantung si laki-laki ini menerima apa enggak. Kalau dia tidak menerima, dia justru menyalahkan istrinya. Karena protes setiap hari, dianggap istrinya cerewet. Oh, yang salah dia, kok yang disalahkan malah istrinya. Justru kecerewetan istri itu penting supaya bisa mengoreksi suami. Tapi kalau suami tidak mau ditegur, nggak mau dicerewetin, dia akan terus-menerus begitu. Nanti akibat buruknya yang terkena. Jadi kalau ada impact negatif dari perilaku kita, cepat-cepat kita koreksi diri. Ini ada cerita zaman Nabi, dan ini juga kadang-kadang terjadi di antara kita. Dulu ada juga film pendek atau video iklan waktu itu, ya, iklan pasta gigi wanita karena giginya bersih putih, lalu seorang laki-laki tertarik, lalu dia lihat wanita itu berlama-lama, dia nabrak tiang listrik. Itu iklannya. Tidak ada cerita pada zaman Nabi, ya. Ada seseorang lelaki menceritakan kejadian yang ia alami kepada Nabi Muhammad. Dia cerita, dia bertemu dengan seorang wanita muslimah yang dulu pada waktu zaman jahiliyah itu pelacur. Jadi mantan pelacur, tapi dia sudah Islam. Terus laki-laki ini mengingat bahwa ini dulunya pelacur, mesti mau ini dipegang-pegang. Nah, dia mencoba mengulurkan tangannya untuk memegang wanita itu. Lalu wanita itu mengatakan, Allah kan sudah menghilangkan kemusyrikan di hati kita dan menggantinya dengan Islam. Jadi dia menegur laki-laki tadi, dulu aku pelacur kan dulu, tapi sekarang kan aku sudah muslimah. Dulu aku berbuat semaunya, sekarang aku tunduk kepada Tuhan. Lalu diingatkan semacam itu karena laki-laki ini juga muslim. Laki-laki itu meninggalkan wanita itu tapi sambil tetap menatap
mengalihkan pandangannya kepada wanita ini. Ya mungkin karena cantiknya. Karena dia meleng, muka dia kejeduk kena dinding gitu. Lalu dia melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Idza aradallah anta abdun aradallahu bika khaira." Engkau adalah seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan ajjala lahu 'uqubata dzambi. Kalau Allah azza wa jalla menghendaki seseorang hamba itu menjadi baik, Allah akan mempercepat hukumannya di dunia ini. Sebaliknya, wa idza arada bi 'abdin syarran amsaka 'alaihi bi dzambi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah ka'annahu 'air. Kalau Allah itu tidak menyukai seorang hamba, maka siksaannya itu tidak ditimpakan waktu di dunia ini. Dibiarkan aja. Ditabung, nanti siksaan itu ditimpakan di hari kiamat. Nah, karena dia itu tidak mendapatkan teguran, ya, tidak mendapatkan impact negatifnya, itu berarti tidak ada teguran, dia terus-menerus mengulang. Lalu kesalahannya menggunung. Lalu kalau ditimpakan di akhirat, ya masuk neraka. Ya. Namun, meskipun siksaan di dunia itu lebih baik daripada siksaan di akhirat, kita tidak boleh lalu minta kepada Allah untuk disegerakan siksaan di neraka. Misalnya, Tuhan, majukanlah siksaanku di akhirat sekarang saja. Oh, nggak boleh, jangan. Kita dianjurkan untuk bertaubat supaya di akhirat nanti tidak ditimpakan, dan di dunia pun juga tidak menjadi sengsara. Ya. Jadi, saya ulang, perlu menjadi peringatan bahwa kita tidak boleh minta disegerakan siksaan neraka untuk dimajukan di dunia. Ada suatu kejadian di masa Rasulullah SAW bahwa seorang laki-laki minta agar Allah menimpakan siksaan di dunia saja sehingga dia tidak lagi disiksa di akhirat. Anas bin Malik bercerita bahwa Rasulullah SAW suatu saat menengok seseorang muslim yang sedang sakit. Sakitnya itu begitu serius sampai dia kurus dan kecil seperti burung. Lalu Rasulullah bertanya, "Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah?" Apakah kamu berdoa minta sesuatu sampai kamu sakit ini? Jadi, apakah kamu memang mohon kepada Allah untuk sakit seperti ini? Jawabnya, "Na'am, betul Rasulullah. Aku berdoa begini, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya." Tuhan, kalau engkau akan memberi siksaan kepadaku besok di akhirat, timpakan siksaan itu sekarang aja di dunia, supaya saya tidak disiksa di akhirat nanti. Rasulullah lalu merespon, "Subhanallah, la tutiquh, aw la tastati'u." Maha suci Allah, kamu tidak akan mampu, kamu tidak akan kuat menanggung itu. Nah, begini aja, kamu lebih baik mohon kepada Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jagalah kami dari siksa neraka. Jadi, tidak boleh kita minta disegerakan siksaan di akhirat. Yang kita diharapkan justru kita minta diampuni. Lalu karena laki-laki ini telah berbuat salah karena tidak tahu, fada'allaha lahu fasyafah. Rasulullah berdoa untuk orang ini, terus segera sembuh orang ini. Nah, indikasi yang kelima,
Kesukaan Allah pada suatu kelompok bisa ditengarai dengan kebiasaan mereka saling mencintai. Saling mencintai hanya karena Allah. Dia atau mereka itu ngobrol-ngobrol, duduk-duduk bersama juga hanya karena Allah. Mereka saling mengunjungi juga karena Allah. Saling memberi juga hanya karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, Qala Allahu Azza wa Jalla, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Allah berfirman bahwa aku mengharuskan kesukaanku atau cintaku kepada orang yang, jadi Allah yang mewajibkan pada dirinya sendiri. Kecintaanku pasti aku berikan kepada orang yang saling mencintai karena aku, orang-orang yang duduk-duduk bersama karena aku, orang-orang yang saling menengok karena aku, dan saling memberi juga karena aku. Ya, mudah-mudahan kita termasuk itu. Kita ini sekarang gini kan lagi duduk-duduk meskipun pakai Zoom karena ingin mempelajari firman Allah dan ajaran Nabi-Nya. Nah, ini berarti kita berkumpul karena Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk itu. Berikut suatu cerita Nabi Muhammad dalam satu hadis. Abu Hurairah bercerita bahwa ada seorang laki-laki itu, maaf, yang cerita bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengutip Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang laki-laki yang sedang di perjalanan menuju ke rumah saudaranya atau kawannya di suatu desa. Lalu Allah mengutus seorang malaikat menampakkan diri seperti manusia untuk ngecek orang ini lagi ngapain dan karena apa. Terus di perjalanan ditemui orang itu, ditemui oleh malaikat ini. Aina turid? Kamu mau pergi kemana? Terus dijawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku mau nengok saudara saya di desa ini. Terus ditanya oleh malaikat, halaka alaihi min ni'matin tarubuha? Kamu mengharapkan suatu kenikmatan yang kamu bisa peroleh dari orang itu enggak? Jadi kamu mendatangi saudaramu itu, apakah supaya kamu bisa mendapatkan uang atau supaya kamu bisa jamu makanan? Jawabannya, la ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Enggak, aku enggak punya kepentingan apa-apa. Aku menengok dia hanya karena aku menyukai dia karena Allah. Misalnya kalau bertemu itu bisa saling menasehati, bisa misalnya kalau lagi menghadapi kesulitan dia bisa memberi nasihat dan sebagainya. Terus malaikat itu menjawab, komentar, fa inni Rasulullah ilaik, aku diutus oleh Allah untuk menemui kamu, untuk memberi kabar bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, memberi kabar bahwa Allah menyukai kamu seperti halnya kamu menyukai temanmu itu karena Allah. Satu lagi, mudah-mudahan masih bisa ada waktu. Termasuk tanda bahwa seseorang itu disukai oleh Allah adalah bahwa dia mempunyai kecenderungan untuk rajin melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang wajib dan bahkan bergairah menambah lagi dengan kegiatan ibadah yang sunnah. Jadi yang wajib dilaksanakan, dia bergairah, senang sekali melakukan yang sunnah-sunnah. Karena cintanya kepada Allah dan karena cinta Allah kepadanya, dia hanya mau mendengarkan sesuatu yang disukai oleh Allah. Hanya mau melihat yang disukai oleh Allah. Jadi dia pilih-pilih. Ada melihat sesuatu, ini tidak disukai oleh Allah, enggak, dia berpaling. Ini disukai oleh Allah, dia mau melihat. Mendengarkan juga begitu. Mendengarkan omongan yang memfitnah, nggak usah didengerin. Kalau ada Al-Quran dibaca, dengerin. Begitu pula dia menggunakan tangannya hanya untuk melakukan hal yang diridhoi oleh Allah.
kakinya hanya dipakai untuk berjalan ke tempat yang disukai oleh Allah. Orang semacam ini karena disukai oleh Allah, ketika memohon kepada Allah, dia akan dikabulkan. Dan kita menghadapi kesulitan, dia akan dilindungi oleh Allah. Nah ini, bahwa kalau dia berdoa kok sering terkabul. Kenapa? Kaitannya dengan itu tadi, perilakunya yang dia tidak mau melakukan kecuali yang disukai oleh Allah, dan dia bergairah menambah kegiatannya yang sunnah-sunnah. Sholat bukan hanya yang 5 kali saja, tapi ditambah dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan sebagainya. Puasa tidak hanya Ramadan, tapi juga puasa-puasa yang lain, ya, Senin Kemis, puasa hari putih, dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, dikutip oleh Rasulullah SAW, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku kecuali mohon maaf, ini redaksinya, tidaklah seseorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Jadi dia melaksanakan apapun yang diwajibkan oleh Allah. Dan dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Yang biasanya ahli fikih menyebutnya amalan tambahan itu berarti amalan yang sunnah. Sehingga aku mencintainya. Jadi Allah menjadi menyukai orang itu karena dia berusaha menambah-nambah ibadahnya. Ibadah yang lebih dari yang wajib itu disebut nafilah atau tatawwu. Dan orang yang semacam itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Nah ini yang kita agak sulit memahami. Aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya. Ini maksudnya yang saya katakan tadi, bahwa dia tidak menggunakan matanya untuk melihat kecuali yang disukai oleh Allah. Allah akan menjadi pendengarannya, artinya dia tidak mendengarkan sesuatu kecuali yang disukai oleh Allah, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mempunyai kriteria ini. Kalau belum, mudah-mudahan kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan Allah menyukai kita. Dan demikian hidup kita menjadi enak baik di dunia maupun di akhirat. Dan ringkasnya bahwa tanda-tanda kesukaan Allah pada seseorang ada pada perilakunya, bukan pada harta atau yang menempel padanya. Beberapa tanda bahwa Allah menyukai seseorang antara lain adalah iman yang bersemayam di hati, kelemah lembutan dalam keluarga, ujian atau cobaan yang disodorkan oleh Allah, dipercepatnya hukuman di dunia, dan saling mencintai karena Allah, dan gairah dalam beribadah sunnah. Ya Allah, tanamkanlah di hati kami rasa cinta dan rindu kepadamu. Amin.